Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di lembaga Amil Zakat Cilacap ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini membawa keberkahan fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan risalah atau ajaran yang dibawa oleh beliau. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan yang luar biasa di bulan Ramadan ini. Di dalam hadis riwayat An-Nasa'i dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadana syahrul mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabus samai wa tukhlaqu fihi abwabul jahim wa tukhallu fihi mardatus syayatini lillah fihi lailatun khairum min alfi syahr. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Pintu-pintu surga dibuka padanya, pintu-pintu jahim atau neraka ditutup, setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia terhalangi. Ini hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Dalam hadis ini kita memahami bahwa Ramadan itu adalah bulan yang penuh limpahan berkah. Dan berkah secara bahasa kita memahami dalam bahasa Arab itu artinya az-ziyadah atau pertambahan, an-nama atau pertumbuhan, as-sa'adah atau kebahagiaan. Nanti kita juga bisa melihat ini dalam istilah zakat itu juga artinya az-ziyadah, an-nama, as-sa'adah. Dan berkah bisa dipahami itu adalah pertambahan dan pertumbuhan nikmat yang terus-menerus mengalir hingga mendatangkan kebahagiaan. Artinya setiap detik, setiap menit, setiap waktu kita di bulan suci Ramadan, insya Allah bernilai kebaikan dan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga limpahan berkah ini ada 3 macam. Yang pertama, dibukakannya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dibelenggunya setan, dan ditetapkannya suatu malam kemuliaan yang lebih mulia dari 1000 bulan. Maka kehadiran Ramadan kita isi dengan paket keberkahan. Sebagaimana di Cilacap juga ada paket-paket untuk menyambut donasi dari donatur-donatur kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga paket keberkahan ini secara khusus bagi orang yang beriman saja dan dalam waktu yang sangat terbatas. Ya, dalam waktu sudah kurang sekitar 25 hari lagi di bulan suci Ramadan. Alangkah meruginya bagi kita yang tidak mampu meraih paket keberkahan yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita kupas yang pertama, pintu surga dibuka. Maksud terbukanya pintu surga adalah bahwa Allah memberikan kemudahan dan kelapangan hati bagi setiap kaum muslimin untuk melakukan amal ketaatan di bulan suci Ramadan. Ya, seperti semangat, gembira dan antusias ibadah kita meningkat di bulan lainnya. Ya, seperti teman-teman kita ada yang punya target 1 hari harus 3 kali
atau 3 juz. Artinya dalam 1 bulan itu mengkatamkan 3 kali. Ini adalah semangat yang luar biasa yang bisa terus kita pupuk di bulan Ramadan maupun setelah di bulan Ramadan. Cuman di bulan Ramadan ini ada motivasi tersendiri sehingga kita bisa melaksanakan hal tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan kepada kita untuk melangkahkan kaki kita menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu, sholat raweh, sholat witir, ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Dan malam harinya Allah Subhanahu wa taala juga berikan keberkahan dengan kita melaksanakan makan sahur, ya. Sebelumnya kita juga ada yang menyambungnya dengan sholat tahajud, ya. Jadi sebagai seorang muslim, mari kita bermuhasabah bahwa hadirnya bulan suci Ramadan kita sambut dengan perasaan gembira, ya. Jangan disambut dengan kesempitan, cemas, gelisah, tidak ada ghirah atau semangat di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kondisi kita gelisah dan was-was, bisa jadi ini adalah teguran dan pertanda bahwa limpahan berkah yang Allah berikan di bulan suci ini tidak sampai kepada kita. Naudzubillahi min dzalik. Yang kedua, ditutupnya pintu neraka dan dibelenggunya setan. Maksudnya itu adalah tertutupnya pintu neraka dan terbelenggunya setan, bahwa seorang muslim akan lebih mudah menjauhi maksiat selama bulan suci Ramadan, ya. Setan selama ini bebas dan leluasa menggoda anak Adam kita semua selama 24 jam non-stop. Dan ketika Ramadan hadir, setan akan merasakan kesengsaraan bahwa segala perbuatan dan tipu dayanya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya orang yang berpuasa itu dia benar-benar bisa menjaga dari yang namanya sifat bohong, ya. Karena dengan mudahnya kita berbohong, kita berpuasa, ternyata kita tidak berpuasa. Tetapi itu tidak kita lakukan. Kita benar-benar jujur dari terbit fajar sampai terbenam matahari kita melaksanakan puasa. Tidak sedikit pun kita berbohong untuk membatalkan puasa, tetapi kita masih mengaku sebagai orang yang berpuasa. Ini salah satu keutamaan dan banyak sekali contoh-contoh juga yang terjadi. Yang berikutnya, diturunkannya malam Lailatul Qadar, ya. Kita paham bahwa Lailatul Qadar ini adalah malam kemuliaan di mana diturunkannya Al-Qur'an ke muka bumi ini. Nanti bisa dilihat di dalam Al-Qur'an surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Kalau kita hitungkan 1000 bulan itu nilainya kurang lebih sekitar 83 tahun, ya. Coba di antara kita, apakah ada yang usianya 83 tahun, ya. Kadang belum 83 tahun kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu malam nilainya lebih dari 1000 bulan atau sama dengan 1000 bulan. Sehingga keutamaan ini adalah keutamaan yang luar biasa yang hanya didapatkan dari anak Adam, kita semua, ya. Sehingga barangkali usia kita cuma 50, 60 tahun, tapi karena setiap tahun kita bisa memanen keberkahan dengan adanya Lailatul Qadar, insya Allah tinggal dikalikan saja 50 tahun atau 40 tahun kita mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar dikalikan 83. Ini suatu yang luar biasa. Sehingga jangan sampai kita sebagai seorang muslim bermalas-malasan, kehilangan spirit atau semangat di dalam beribadah di bulan suci Ramadan.
karena keutamaan yang luar biasa ketika kita berburu Lailatul Qadar yang setara dengan 1000 bulan atau 83 tahun. Sehingga hadirnya bulan suci Ramadan, mari kita manfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya. Sebagai hamba Allah yang cerdas, kita menjemput kemuliaan dengan keberkahan, dengan menunaikan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Salat fardu, puasa selama bulan suci Ramadan, bersedekah dan silaturahim. Insyaallah setiap detik, setiap menit di dalam waktu ini benar-benar akan membawa keberkahan bagi kita semua. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Bulan suci Ramadan ini memang suatu yang luar biasa, ya. Ada 3 hal setidaknya sebagai seorang muslim kita bisa mendidik, ya, atau sering disampaikan bahwa Ramadan itu adalah syahrut tarbiyah, ya. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama inputnya, yang kedua proses, dan yang ketiga outputnya. Ya. Input Ramadan, jadi disampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di awal ayat ini disampaikan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi inputnya adalah orang-orang yang beriman, ya, yang akan berproses, ya. Sehingga orang yang beriman ini benar-benar harus mempersiapkan dan membekali dirinya dengan matang, sehingga dia menata imannya dengan bekal ilmu yang cukup, fisik yang kuat, sehingga tidak melewatkan hari-hari selama bulan suci Ramadan ini dengan hal-hal yang sia-sia. Tapi dia juga membekali dengan ilmu yang seperti kita lakukan pada pagi hari ini, dalam rangka dia mengikuti pendidikan selama bulan suci Ramadan. Ya, taraweh, ada kuliah taraweh, menjelang berbuka ada kajian berbuka dan lain sebagainya. Ini adalah bekal kita. Kita memiliki ilmu supaya benar-benar di dalam Ramadan ini kita maksimalkan. Ibaratnya training, ya, kita sedang melaksanakan training, sehingga nanti harapannya setelah Ramadan kita bisa bertahan setidaknya untuk 11 bulan yang akan datang, ya. Karena banyak orang yang berguguran di tengah jalan. Di awal luar biasa begitu semangatnya, ya, tetapi nanti di akhir-akhir, ya, sudah berguguran untuk jumlah sholat berjamaahnya, untuk kajian-kajiannya sudah mulai sedikit, ya. Untuk yang iktikaf di masjid lebih sedikit dibandingkan yang sudah hadir di pasar atau mall. Ini menunjukkan penurunan dari sisi ibadah dan semangat untuk mencari ilmu. Jadi ini adalah sesuatu yang harus senantiasa kita tingkatkan. Iman dan ilmu itu adalah sangat penting. Meskipun sebelumnya 2 hal ini juga sebenarnya masih belum cukup, karena kita harus memiliki kondisi fisik yang kuat ketika mengikuti proses pendidikan di bulan suci Ramadan ini, sehingga detik demi detik, menit demi menit benar-benar kita isi dengan rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadarus Al-Qur'an, salat fardu, salat tarawih. Kalau di Cilacap ini, ya, kegiatannya bisa lebih banyak dibandingkan sebelum Ramadan. Artinya kita benar-benar ingin menjemput keberkahan Ramadan dengan menyadarkan donatur-donatur kita untuk menunaikan zakat, infak, sedekah. Karena kemarin juga ada donatur yang menyampaikan, ya, biasanya dia menunaikan zakat mal di bulan suci Ramadan, ya. Silahkan tunaikan zakat mal di bulan suci Ramadan. Setiap tahun terus ditunaikan, ya. Bagaimana ketika ingin dikonversikan dengan program-program, ya silahkan saja.
Ya alhamdulillah ada yang transfer yang nominalnya lumayan cukup besar. Semoga ini diikuti oleh donatur-donatur yang lain ketika mereka memang punya hartanya, dihitungnya setiap bulan suci Ramadan, dan ini keberkahan yang luar biasa. Yang berikutnya proses Ramadan. Ya. Di dalam proses ini kita harus memahami, ya, kalau dalam pendidikan ya ada kurikulum dan mata pelajaran yang sudah ditentukan oleh satuan pendidikan tersebut. Ya. Kurikulum Ramadan ini juga acuannya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Meskipun sudah 14 abad yang lalu, tetapi sampai sekarang tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman. Inilah Ramadan sebagai pendidikan yang terbaik yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Praktisnya, kurikulum Ramadan ini mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Ada hablum minallah, hubungan dengan Allah. Ada hablum minanas, hubungan dengan sesama manusia, ya, melalui sholat fardu berjamaah di masjid, sholat raweh, sholat tahajud, tadarus Al-Quran, yang mana itu semua seimbang dan sempurna dalam berbagai aspek kehidupan. Kita harus bisa membagi waktu yang proporsional. Kapan berinteraksi dengan Allah, bisa berinteraksi dengan keluarga kita, berinteraksi dengan umat, ya, terutama di les ini, ya, kapan kita harus memperbanyak ibadah kepada Allah, kapan dengan keluarga kita tidak melupakan, dan kapan kita berinteraksi dengan umat, dengan donatur, dengan mustahik, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya yang kita prioritaskan itu ibadah yang sifatnya vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita juga harus memperhatikan kaitannya dengan ibadah sosial. Dan di Cilacap ini insya Allah ibadah sosial di bulan suci Ramadan benar-benar digeber supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan keberkahan bagi donatur-donatur yang menunaikan donasinya melalui Les Cilacap, ya. Contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah orang yang paling dermawan. Beliau selalu berinfak dan bersedekah, terutama kepada kaum fakir, miskin, dan duafa. Sehingga ketika Ramadan ini adalah sebagai proses, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai murabbi dari kaum muslimin menghendaki bahwa kurikulum yang ditentukan selama bulan suci Ramadan, arahnya itu adalah lebih baik, harus meningkat dari sisi kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sehingga ketika kita sedang menjalani proses siam atau puasa, kita mendambakan bahwa ibadah yang berkualitas dan amaliyah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak ingin puasa kita itu sia-sia, sehingga kita benar-benar meninggalkan hal-hal yang menjadikan puasa kita batal, atau puasa kita itu hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Rubba shaimin hadduhu min siyamihil ju'u wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan puasa tersebut kecuali lapar dan dahaga saja. Ini di dalam hadis riwayat Tobroni. Dan yang ketiga, output Ramadan, yakni dengan adanya Ramadan harapannya disampaikan la'allakum tatakun, kita semua menjadi orang yang bertakwa. Takwa dalam pengertian yang beragam. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab mengenai arti takwa itu sendiri. Dan Ubay menjawab, pernahkah Anda menyusuri jalan berduri? Kemudian Umar menjawab, pernah. Ubay menyambung, lalu apa yang Anda lakukan? Umar menjawab, tentu saya akan berhati-hati dan waspada. Maka Ubay berkata lagi, maka itulah yang dimaksud dengan takwa. Artinya takwa ini adalah proses kehati-hatian kita di dalam berucap dan bertingkah laku,
sudah menjadi sunatullah, bahwa dalam setiap langkah kita pasti akan membawa kebaikan. Ada saja halangan dan rintangan yang akan diketemui atau kita ketemui di perjalanannya. Sehingga nilai ketakwaan itu adalah harus benar-benar kita lalui dalam setiap langkah kehidupan kita. Jangan sampai ada duri kemaksiatan dan duri kejahatan di dalam kita mengarungi kehidupan ini. Ketika kita tanpa sengaja menginjak duri dan terpeleset dalam kemaksiatan, maka kita harus segera bertaubat dan menyingkirkan duri yang menempel pada dirinya. Singkatnya, setelah tarbiyah Ramadan atau pendidikan di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, penuh maghfirah, maka harapannya kita bisa menunjukkan sikap yang lebih baik lagi. Kita harus meningkat dari sisi amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja yang kita lakukan benar-benar mengikuti dan menaati aturan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ketika ada pertanyaan atau tambahan yang disampaikan dari teman-teman, silahkan. Insya Allah ini adalah kesempatan yang baik bagi kita. Ramadan ini jangan sampai ketika Allah sudah sediakan Ramadan sebagai bulan yang penuh berkah dan maghfirah, BBM, bulan berkah maghfirah, kita menyia-nyiakan itu. Kita tidak berusaha untuk menggapai keberkahan tersebut. Kita tidak berusaha menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban." Ada riwayat lain, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban." Ya, barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang berdiri untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa dan berdirinya itu karena apa? Iman dan wahtisaban. Karena iman dan mengharap ridho, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita berpuasa, kalau kita qiyamul Ramadan, ya, belum karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, barangkali juga termasuk yang belum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berusaha bahwa di dalam kita melaksanakan ibadah ini, ibadah puasa dan ibadah Ramadan yang lainnya, tadarus dan lain sebagainya, ini dalam rangka mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kali wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.